Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ulanda Anissa Pratiwi akan mempresentasikan hasil dari rencana bimbingan kelas yang saya buat. Rencana bimbingan kelas. Topik manajemen waktu dan manajemen tugas. Kelas 5 semester 2, Satuan Pendidikan SD Negeri 20 Lubuk Linggau, alokasi waktu 30 menit. Yang pertama, kompetensi 001.04 memperoleh sikap pengetahuan dan keterampilan yang berkontribusi pada pembelajaran yang efektif di sekolah dan di seluruh rentang hidup. Yang kedua, tujuan 001.004 mendemonstrasikan keterampilan manajemen waktu dan manajemen tugas. Yang ketiga, kegiatan layanan dasar. Pendahuluannya, yang pertama, memberikan salam sapaan dengan penuh semangat dan keakraban kepada peserta didik, kemudian mengajak peserta didik untuk mengawali kegiatan dengan berdoa. Selanjutnya, guru BK memberikan pengantar singkat tentang tujuan layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, guru BK memeriksa kehadiran peserta didik. Terus, membina hubungan baik dengan peserta didik serta membuat suasana kegiatan menjadi lebih semangat, bergairah, diawali ice breaking atau mencairkan kebekuan di kelas. Terus selanjutnya penjelasan aturan-aturan dalam proses pembelajaran layanan. Yang terakhir, memastikan kesiapan peserta didik. Berikutnya kegiatan inti. Yang pertama, guru BK menayangkan contoh masalah yang berhubungan dengan ketidakmampuan manajemen waktu. Yang kedua, peserta didik menganalisis masalah yang ditampilkan dan menyampaikan curah pendapat dengan mengangkat tangan dan berdiri. Terus yang kedua, setelah itu guru BK menayangkan materi melalui prezi tentang prinsip-prinsip dan langkah-langkah manajemen waktu. Terus yang ketiga, guru BK menayangkan peserta didik memperhatikan tayangan materi. Guru BK mengajak peserta didik untuk tanya jawab tentang contoh penerapannya. Terus selanjutnya peserta didik diminta oleh guru BK untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Selanjutnya peserta didik melakukan refleksi dan mengambil makna atau poin belajar dari hasil kegiatan mengajar dari kuis tersebut. Terus kegiatan penutupnya, yang pertama guru BK mengajak peserta didik melakukan refleksi atas kegiatan yang telah dilakukan. Yang kedua, guru BK mengajak peserta didik agar mampu meningkatkan kemampuan dalam manajemen waktu. Yang ketiga, guru BK menyampaikan materi layanan yang akan datang dan mengakhiri kegiatan dengan syukur, berdoa, dan salam. Yang keempat, media dan sumber. Alat atau medianya menggunakan laptop, HP, WhatsApp, prezi tentang manajemen waktu, dan LKPD. Sumbernya dari link tersebut. Yang kelima, penilaian. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh bimbingan konseling untuk memperoleh sikap pengetahuan dan keterampilan yang berkontribusi pada pembelajaran yang efektif di sekolah dan di seluruh rentang hidup. Mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusun laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian ini dilakukan sesuai kebutuhan guru bimbingan konseling, yaitu dari pengamatan sikap, tes, pengetahuan berbentuk lisan, dan presentasi unjuk kerja.
Yang pertama, penilaian proses. Antusiasisme peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, antusiasisme peserta didik dalam berpartisipasi menyimak materi layanan. Yang ketiga, kesungguhan peserta didik dalam mengerjakan kuis. Nah, ini ada contoh tabelnya. Keterangannya, jika A itu baik, jumlah skornya 3. Kalau B cukup, jumlah skornya 2. Dan jika C itu berarti kurang, jumlah skornya 1. Terus penilaian hasil. Memberikan lembar kerja peserta didik kepada peserta didik agar dapat menilai tingkat pemahaman peserta didik. Yang kedua, pemberian kuis dilakukan untuk melihat keterlaksanaan rencana kegiatan yang telah direncanakan. Dan yang terakhir, pemberian pertanyaan-pertanyaan dilakukan untuk melihat dampak dari hasil kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang ada. Baik, itulah hasil dari presentasi saya. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, di sini Wanda, saya ingin bertanya. Ya. Yang ini, Wanda, kan guru BK menayangkan contoh masalah yang berhubungan dengan ketidakmampuan manajemen waktu. Nah, pertanyaannya tuh, bagaimana cara guru memberikan bimbingan pada siswa agar siswa tuh mampu memanajemen waktu dan tugas secara seimbang? Kan seperti yang kita ketahui itu kan anak-anak tuh susah kalau nak ada tugas, ada waktunya tuh susah kayak itu. Bagaimana cara guru? Terima kasih. Saya stop screen ini Ulanda ya. Ya. Baiklah, mungkin di sini saya akan menjelaskan 6 tentang bimbingan guru dalam agar siswa bisa memanajemen waktu dan tugas. Itu yang pertama tuh, luangkan waktu untuk mendiskusikan rencana. Luangkan waktu selama akhir pekan untuk mengobrol dengan anak-anak dan mendiskusikan rencana untuk minggu yang akan datang. Gunakan kalender untuk merencanakan tugas harian dan mingguan. Gunakan metode pelacakan waktu seperti stopwatch untuk mengetahui berapa lama waktu untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan rumah. Terus yang kedua itu buat perencanaan. Buatlah perencanaan setiap malam dan mencatatnya di kalender. Tuliskan semua tugas dan daftar yang harus dilakukan anak-anak untuk hari berikutnya. Tuliskan daftar tugas sesuai prioritas sehingga anak-anak tahu bahwa mereka harus menyelesaikan tugas penting terlebih dahulu. Terus yang ketiga, ciptakan ruang untuk belajar. Ciptakan ruang yang nyaman dengan pencahayaan yang tepat untuk anak belajar. Mintalah mereka duduk di kursi yang nyaman dan pastikan tidak ada gadget di dekat anak saat mereka belajar. Terus yang keempat, gunakan metode Pomodoro. Metode Pomodoro itu sebuah teknik belajar menggunakan time management, di mana metode ini akan membantu anak-anak menjadi produktif dan bekerja secara efisien selama 25 menit. Metode ini juga akan membantu mereka mengoptimalkan waktu dan fokus pada studi online mereka tanpa kehadiran guru. Orang tua dapat melakukan 3 hal berikut untuk mendukung metode Pomodoro berjalan dengan baik. Yang pertama itu menyetel time selama 20 menit untuk satu sesi tanpa gangguan waktu belajar. Yang kedua, mengizinkan anak istirahat 5 menit untuk melakukan sesuatu yang lain. Terus yang terakhir, memberikan mereka beristirahat selama 15 menit begitu mereka menyelesaikan 4 sesi pekerjaan. Nah, terus yang kelima, pastikan anak cukup tidur. Pastikan anak-anak cukup tidur setiap malam agar mereka tidak memperlakukan masa karantina seperti hari libur dengan tidur dan bangun terlambat dari waktu mereka saat sekolah. Pastikan mereka untuk tidur selama 8 hingga 10 jam dan pastikan waktu tidur mereka sama dengan ketika mereka harus pergi ke sekolah. Yang terakhir yaitu berikan hadiah. Menghargai dan mengapresiasi anak setelah menyelesaikan setiap tugasnya sangat penting. Ini dapat dilakukan dalam bentuk pujian sederhana. Meski tampak sepele, kata-kata positif akan membentuk kepribadian positif pada diri anak. Baiklah, itulah jawaban saya dari pertanyaan Saudari Olivia. Jika ada yang ingin menambahkan atau menanggapi jawaban dari saya persilakan.
Jika tidak ada, saya jadi, akhiri Ulanda. presentasi Jadi- saya. Jadi, Saya akhiri. Ulanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.